Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Maharna dengan NIM 2136012. Di sini saya akan menampilkan jawaban dari soal UAS yang diberikan oleh Ibu Urfi Utami selaku dosen pengampu mata kuliah Audit Sistem Informasi. Dan berikut ini adalah soal yang ada pada UAS Audit Sistem Informasi. Baiklah, langsung saja ke pertanyaan pertama, yaitu penjelasan tentang apa itu audit sistem informasi, tujuan dan peran audit sistem informasi. Pengertiannya ialah, audit sistem informasi merupakan proses pengumpulan dan penilaian bukti-bukti untuk menentukan apakah sistem komputer dan software yang digunakan perusahaan dapat mengamankan aset, memelihara integritas data, dapat mendorong pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan menggunakan sumber daya secara efisien. Tujuan dari audit sistem informasi ialah yang pertama, yaitu mengamankan aset. Aset informasi milik perusahaan seperti software, hardware, SDM, dan file data harus selalu dijaga dalam suatu sistem pengendalian internal yang baik agar bisa menghindari adanya penyalahgunaan aset perusahaan. Yang kedua, menjaga integritas data. Integritas data adalah salah satu konsep dasar yang terdapat dalam sistem informasi. Data itu sendiri terdiri dari berbagai atribut tertentu seperti kebenaran, keakuratan, dan juga kelengkapan. Bila integritas data tidak bisa dipelihara dengan baik, maka suatu perusahaan tidak akan bisa lagi mempunyai hasil atau laporan yang baik, bahkan sangat mungkin mengalami kerugian. Yang ketiga, menjaga efektivitas sistem. Efektivitas sistem informasi pada suatu perusahaan memiliki peranan penting dalam proses pengambilan keputusan. Suatu sistem informasi dapat dikatakan efektif hanya jika sistem informasi tersebut telah sesuai dengan kebutuhan penggunaannya. Dan yang terakhir itu menjaga efisiensi sistem. Efisiensi adalah suatu hal yang sangat penting saat suatu komputer sudah tidak lagi mempunyai kapasitas yang cukup atau harus melakukan evaluasi lagi. Dan selanjutnya yaitu peran audit sistem informasi bagi perusahaan ialah yang pertama, mencegah kerugian akibat kehilangan data. Yang kedua, menghindari kesalahan dalam pengambilan keputusan. Tiga, mencegah timbulnya masalah yang disebabkan oleh kesalahan pemrosesan komputer. 4. Mencegah penyalahgunaan komputer atau sistem. 5. Mencegah kesalahan pada proses perhitungan. 6. Mengurangi biaya investasi untuk perangkat keras dan perangkat lunak komputer pendukung sistem informasi. Selanjutnya, jawaban soal yang kedua yaitu penjelasan mengapa suatu perusahaan memerlukan audit sistem informasi dan risiko yang terjadi di dalam auditing. Yang pertama, perlunya audit sistem informasi pada suatu perusahaan ialah audit sistem informasi membantu perusahaan dalam mengidentifikasi risiko-risiko yang terkait dengan pengelolaan teknologi informasi. Dengan mengidentifikasi risiko-risiko tersebut, perusahaan dapat mengambil langkah-langkah untuk mengurangi risiko dan meningkatkan tata kelola teknologi informasi. Dan risiko yang mungkin terjadi di dalam proses auditing, yang pertama yaitu risiko deteksi seperti adanya kesalahan atau kegagalan kontrol. Terus yang kedua, penyalahgunaan komputer seperti penyalahgunaan oleh pihak internal atau eksternal. Yang ketiga, kehilangan data seperti kurangnya backup yang memadai atau kerusakan pada program komputer. Yang keempat, gangguan sistem. Yang kelima, risiko keamanan seperti serangan siber, kebocoran data atau akses yang tidak sah. Yang keenam, risiko efektivitas dan efisiensi. Jawaban dari pertanyaan yang ketiga yaitu tahapan atau proses audit dan tahap pelaporan hasil audit sistem informasi. Ada 4 tahapan atau proses audit, yaitu yang pertama ada perencanaan atau planning. Hal-hal yang dilakukan saat perencanaan yaitu yang pertama menentukan ruangan lingkup audit, objek yang akan diaudit, standar evaluasi dari hasil audit, dan komunikasi dengan manajemen pada organisasi yang bersangkutan. Tahapan yang kedua yaitu pemeriksaan lapangan atau field work, yaitu mengumpulkan informasi dengan melakukan wawancara, kuesioner, atau survei. Tahapan yang ketiga yaitu pelaporan atau reporting. Setelah mengumpulkan data, auditor akan memproses data tersebut dan menyiapkan laporan audit. Dan tahapan yang terakhir yaitu tindak lanjut atau follow up, yaitu memberikan rekomendasi perbaikan atau saran kepada manajemen untuk meningkatkan sistem informasi dan pengendalian internal. Dan tahap pelaporan hasil audit. Pada tahap ini, auditor akan menyusun laporan audit yang berisi temuan, kesimpulan, dan rekomendasi berdasarkan hasil audit yang telah dilakukan, seperti menentukan informasi yang akan dimuat di dalam laporan,
2. Menetapkan struktur dan outline laporan audit agar laporan dapat mudah dipahami. 3. Menyusun temuan audit secara logis dan sistematis. 4. Menyajikan kesimpulan dan rekomendasi setiap temuan audit. Selanjutnya, jawaban untuk soal yang keempat yaitu penjelasan secara singkat apa saja standar audit dan pengendalian audit sistem informasi. Standar audit sistem informasi adalah pedoman yang digunakan oleh auditor untuk memastikan bahwa proses audit dilakukan secara efektif dan efisien. Yang pertama ada ISAKA, is Auditing Standard, yaitu memberikan panduan tentang audit sistem informasi mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil audit. Yang kedua ada COBIT, yaitu Control Objectives for Information and Related Technology, yaitu kerangka kerja yang digunakan untuk mengelola dan mengaudit sistem informasi dengan fokus pada pengendalian dan pengelolaan risiko. 3. ISO atau IC 27001, yaitu membantu organisasi dalam mengelola risiko keamanan informasi secara sistematis. 4. General Auditing Standard atau GAS, membantu memastikan bahwa audit dilakukan dengan integritas dan objektivitas. 5. International Standard on Auditing atau ISA, memberikan panduan tentang praktik audit yang harus diikuti oleh auditor dalam melakukan audit sistem informasi. Selanjutnya, pengendalian audit sistem informasi. Pengendalian audit sistem informasi melibatkan langkah-langkah atau prosedur yang diimplementasikan untuk memastikan keamanan, integritas, ketersediaan data, serta efektivitas dan efisiensi operasional sistem. Yang pertama ada pengendalian akses, pengendalian sistem, pengendalian integritas data, pengendalian keamanan fisik, dan pengendalian monitoring dan audit. Dan jawaban dari pertanyaan nomor 5, jika terjadinya kecurangan atau fraud di dalam perusahaan yang harus dilakukan seorang auditor adalah dalam pelaksanaan audit, auditor wajib menilai risiko pengendalian dalam melaksanakan auditnya. Risiko yang dinilai pada tahap pemahaman dan pengujian pengendalian adalah risiko terkait asersi, penyajian laporan keuangan, termasuk di dalamnya risiko kecurangan. Berdasarkan hasil penilaian risiko tersebut, auditor melakukan pengujian substansif untuk memastikan terjadi tidaknya fraud. Jika teridentifikasi terjadi fraud, maka auditor wajib memperluas pengujiannya dengan mengumpulkan bukti-bukti terjadinya fraud selengkap mungkin. Di samping itu, auditor perlu memastikan pengaruh fraud terhadap laporan keuangan. Bukti-bukti transaksi yang terkait fraud harus dikumpulkan dan diuji kembali keabsahannya. Auditor menjalankan serangkaian wawancara untuk mengungkap fraud. Fraud diungkapkan hingga diketahui skema kecurangan, pihak-pihak terkait, dan pengaruh terhadap kebenaran informasi keuangan. Dan yang terakhir yaitu mereview satu jurnal yang berkaitan dengan audit sistem informasi menggunakan framework COBIT. Judul jurnalnya yaitu Audit Sistem Informasi Absensi menggunakan COBIT 5. Jurnalnya Journal of Information System Research, dan halamannya volume 3 nomor 4 pp 404 sampai 409. Tahun Juli 2022, penulisnya Nurholis Joinasar Utama Jaya. Abstrak dari penelitian ini yaitu mengevaluasi tingkat kematangan teknologi informasi di DPKP Penajam Pasar Utama menggunakan framework COBIT 5. Rekomendasi audit sistem secara periodik diperlukan untuk meningkatkan kinerja pegawai dan instansi. Evaluasi sistem informasi absensi dengan COBIT 5 menunjukkan tingkat kematangan 3,5 dengan metode pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, kuesioner, dan studi pustaka. Jurnal ini juga membahas COBIT 5 sebagai kerangka kerja manajemen TI dengan penelitian sebelumnya yang menganalisis penggunaannya dalam berbagai konteks. Metode penelitian yang digunakan meliputi kualitatif, kuantitatif, dan R&D. Tujuan penelitiannya untuk mengevaluasi tingkat kematangan teknologi informasi di DPKP Penajam Pasar Utara menggunakan framework COBIT 5. Serta untuk memberikan rekomendasi audit sistem secara periodik guna meningkatkan kinerja pegawai dan instansi secara umum. Selanjutnya, metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini meliputi pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan R&D.
Penelitian melibatkan 15 responden dan menggunakan metode pengumpulan data seperti observasi, wawancara, kuesioner, dan studi pustaka. Proses audit sistem informasi absensi dilakukan dengan mengacu pada subdomain COVID-5 dan metode evaluasi kematangan teknologi informasi di DPKP Penajam Pasar Utara menggunakan framework COVID-5. Hasil penelitiannya, penelitian ini mengevaluasi tingkat kematangan teknologi informasi di DPKP Penajam Pasar Utara menggunakan framework COVID-5. Rekomendasi audit sistem secara periodik diperlukan untuk meningkatkan kinerja pegawai dan instansi. Evaluasi sistem informasi absensi dengan COVID-5 menunjukkan tingkat kematangan 3,5 dengan metode pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, kuesioner, dan studi pustaka. Dan kesimpulan, penelitian ini menunjukkan pentingnya evaluasi kematangan teknologi informasi di DPKP Penajam Pasar Utara menggunakan framework COVID-5. Rekomendasi audit sistem secara periodik diperlukan untuk meningkatkan kinerja pegawai dan instansi.